namaku Mas Tio. Aku udah sering banget eksplor tempat angker dari ujung Sumatera sampai pelosok Sulawesi. Tapi malam itu, aku bener-bener ngerasa masuk ke dunia lain. Waktu itu aku dan tim Marani Misteri lagi di daerah Malang, Jawa Timur. Rencananya kita mau eksplor bangunan tua bekas pabrik teh Belanda yang udah puluhan tahun nggak dipakai. Lokasinya lumayan jauh dari kota, tapi jalur masuknya cukup jelas dan kami udah siap segala peralatan, kamera inframerah, alat perekam suara, bahkan alat EMF buat deteksi medan energi. Pas kita lagi ngopi di warung kecil deket lokasi, tiba-tiba ada bapak-bapak yang dari tadi ngelihatin kita. Wajahnya tua, tapi matanya tajam kayak orang yang tahu banyak hal tapi milih diem. Dia akhirnya nyamperin dan bilang, "Mas, kalau cuma mau lihat pabrik teh mah biasa. Mau nyari yang bener-bener angker nggak?" Aku langsung nyaut, "Wah, kalau Bapak punya rekomendasi, boleh banget, Pak." Dia ngangguk pelan, terus ngomong sambil agak berbisik, "Mas, kalau berani, coba ke Kampung Gunung Kawi. Tapi hati-hati ya, jangan macem-macem di sana." Aku sempet kaget juga dengernya. Soalnya nama Gunung Kawi itu udah sering aku denger. Banyak orang bilang tempat itu keramat, jadi tempat ritual pesugihan, dan konon katanya, ada kampung tua di sana yang gak semua orang bisa lihat, gak muncul di peta, gak semua orang bisa masuk. Dan kalau udah masuk, belum tentu bisa keluar. Pas denger gitu, timku langsung saling pandang. Kameramenku, si Dimas, bilang, "Wah, serem banget itu Mas. Tapi kayaknya cocok buat konten kita ya." Aku senyum kecil. "Yah, kalau bukan kita yang nyari, siapa lagi?" Aku buka HP, cek Google Maps, nyarinya pakai koordinat kasar yang dikasih si bapak tadi. Anehnya, emang nggak ada. Bener-bener nggak muncul. Bahkan di mode satelit pun, area itu cuma kelihatan kayak hamparan hijau kosong tanpa jalan, tanpa nama. Tapi kata si bapak, kalau memang diizinkan, nanti juga ketemu jalannya. Dan bener aja, waktu kita mutusin buat berangkat, jalanan aspal perlahan berubah jadi jalan batu, makin lama makin sempit, dan masuk ke wilayah yang diapit pohon-pohon tinggi. Suasananya sunyi banget padahal masih jam 7 malam. Gak ada suara motor lain, gak ada lampu rumah, bahkan suara jangkrik pun pelan. Hanya suara daun-daun bergesekan sama angin. Rasanya kayak jalan masuk ke dunia yang gak dijamah manusia. Tiba-tiba, motor yang aku tunggangi mati mendadak. Gak ada tanda-tanda sebelumnya. Lampu langsung mati, mesin gak bisa dihidupin lagi. Kaget. Jelas. Tapi karena udah biasa nemuin hal-hal aneh, aku tenangin diri. Aku bilang ke tim, "Oke, kita jalan kaki aja. Tinggal berapa ratus meter lagi kok." Kami ambil alat seperlunya, bawa kamera utama dan senter, terus lanjut jalan. Makin dalam kami masuk, suasananya makin aneh. Udara jadi dingin banget, padahal siang tadi panas terik. Badanku merinding, tapi bukan karena cuaca, lebih ke hawa, perasaan. Sampai akhirnya, kami nemu gapura kecil dari batu. Gak ada tulisan apa-apa, tapi bentuknya kayak gerbang masuk. Di sekitarnya cuma ada semak belukar dan pohon raksasa. Gapuranya itu udah ditumbuhi lumut, retak di beberapa bagian, dan terasa sangat tua. Kayak udah ratusan tahun berdiri di situ. Begitu kaki ini nginjak masuk ke balik gapura itu, entah kenapa, hawa di sekitarku langsung berubah drastis. Udara jadi berat, bener-bener berat. Kayak kita lagi masuk ke ruang yang tekanannya beda. Heningnya nggak wajar, bahkan suara langkah kami sendiri terdengar kayak gaung. Aku bisik ke Dimas, "Lu ngerasa nggak sih, suasana tempat ini beda?" Dimas ngangguk pelan, mukanya mulai tegang. "Iya Mas, beneran aneh. Merinding gue dari tadi." Di depan kami, jalan setapak dari tanah basah membentang, dan di ujung sana, terlihat samar sebuah kompleks makam tua. Batu nisannya tinggi-tinggi, bentuknya nggak seperti makam biasa. Beberapa berbentuk seperti tugu, ada yang bahkan udah doyong ditelan akar pohon. Di antara sela makam, aku lihat asap tipis-tipis naik dari tanah. Entah dari embun atau memang ada sesuatu. Kami pelan-pelan jalan mendekat. Setiap langkah kayak semakin berat. Bukan karena fisik,
tapi karena rasa takut yang nggak bisa dijelaskan. Entah kenapa, aku mulai merasa nggak sendiri. Kayak ada yang ngikutin dari balik semak. Tapi tiap kali nengok, nggak ada siapa-siapa. Satu hal yang bikin makin serem, kami nggak dengar suara sama sekali. Nggak ada angin, nggak ada dedaunan, bahkan nggak ada suara binatang. Sunyi yang benar-benar sunyi. Sampai aku bisa dengar detak jantungku sendiri. Waktu nyampe depan salah satu nisan terbesar, aku duduk sebentar. Tarik napas, coba tenangin diri. Aku buka alat perekam suara dan mulai doa pelan-pelan dengan niat baik. Tapi baru beberapa detik, layar kamera kami mulai flicker. Suara berisik muncul dari speaker. Seolah ada suara desahan, napas berat, dan langkah kaki dari belakang kami. Aku langsung nyorot belakang pakai senter, kosong. Tapi sensasinya masih ada. Badanku makin merinding. Aku bisa ngerasain ada sesuatu yang gak kelihatan, tapi ngeliatin kami. Dan saat aku tatap ke arah bagian belakang kompleks makam, ada satu sosok bayangan berdiri diam, gak gerak sama sekali. Hitam, besar, dan terasa bukan manusia biasa. Aku pegang senter lebih erat, kamera tetap nyala, tapi jantungku udah deg-degan setengah mati. Dalam hati aku mulai bertanya, ini beneran kampung? Atau aku udah masuk ke dunia yang gak semestinya? Waktu itu aku masih berdiri diam, senter di tanganku tremor. Bukan karena kedinginan, tapi karena jantungku udah deg-degan parah. Sosok hitam tinggi itu masih berdiri di antara nisan. Jaraknya cuma beberapa belas meter. Nggak bergerak, nggak ngomong, tapi auranya itu berat banget. Udara di sekitarku jadi panas dingin nggak jelas. Aku coba fokus, nyalain alat MF. Jarumnya langsung loncat ke merah. Itu artinya ada medan energi kuat banget di sekitar situ. Aku nggak langsung kabur karena udah terlalu sering lihat fenomena kayak gini. Tapi tetap aja, kali ini beda. Energinya kayak bukan cuman gangguan, tapi ancaman. Mas, itu apa? Suara Dimas lirih dari belakangku. Tangannya gemetar, kameranya masih nyala. Tapi aku tahu dia juga berusaha jaga tenang. Aku nggak jawab. Aku cuman isyaratin dia buat terus rekam. Karena kalau sampai nanti rekaman ini hilang, orang-orang nggak akan pernah percaya apa yang kami lihat malam itu. Perlahan, aku mundur satu langkah. Tapi tepat di saat itu, sosok hitam itu mulai jalan. Bukan jalan biasa, dia ngambang. Nggak nginjak tanah, kakinya nggak kelihatan. Gerakannya pelan, tapi jelas mendekat ke arah kami. Aku sempat tarik napas dalam. Lalu pelan-pelan bacain doa yang biasa aku pakai tiap kali explore. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi makin aku baca, sosok itu malah makin dekat. Dan waktu dia masuk ke jangkauan cahaya senter, kami semua bisa lihat dengan jelas. Dia nggak punya kepala. Lehernya bolong. Bagian atas tubuhnya cuma luka terbuka, bekas potongan kasar. Tapi dari tubuh itu netes darah kental warna hitam. Pakaiannya lusuh, kayak baju penjaga makam zaman dulu, sarung, baju panjang, dan di tangannya ada sabit karat besar. Aku dan Dimas langsung refleks mundur. Salah satu kru kami yang bawa alat suara langsung baca zikir keras-keras. Tapi tiba-tiba, alat perekam itu meledak kecil dan asap tipis keluar dari baterainya. Sosok itu berhenti beberapa langkah dari kami. Tapi badannya perlahan mengarah. Sabitnya terangkat. Dia nunjuk ke arah salah satu batu nisan besar. Kami semua langsung refleks nengok ke arah yang ditunjuk. Di situ, kami baru sadar. Ada melati segar di atas nisan, padahal tadi nggak ada. Dan salah satu tim kami, namanya Ilham, sempat bilang waktu masuk tadi, dia nemu bunga dan ambil buat properti konten. Buat tambahan footage katanya. Aku langsung balik badan dan bilang, lo ngambil dari sini? Ilham mukanya pucat, dia diem, nggak jawab. Tapi dari tatapannya, kami semua tahu, dia yang ambil. Seketika, angin kencang berhembus dari arah belakang makam. Daun-daun beterbangan, debu naik ke udara. Kamera kami goyah. Aku langsung teriak, balikin sekarang! Ilham langsung lari ke arah nisan itu, taruh kembali bunga melatinya. Dan detik itu juga,
Anginnya berhenti. Langit yang tadi mendung gelap tiba-tiba terang sedikit. Sosok tanpa kepala itu mundur beberapa langkah, sabitnya diturunkan. Tapi dia belum pergi. Dia diam, lama. Lalu, dari lubang lehernya, keluar suara serak berat. Kayak suara napas yang dilipat dalam gema panjang. Jangan ambil, jangan ganggu, yang tidur. Kami semua diam. Gak ada yang berani bersuara. Setelah itu, sosok itu perlahan berbalik dan menghilang di balik kabut yang muncul tiba-tiba dari tanah. Kami gak tunggu lama. Alat-alat dikumpulin secepatnya, kamera dimatikan, dan kami langsung keluar dari kawasan makam itu. Tapi waktu kami balik ke Gapura, Gapuranya udah gak ada. Yang ada cuma kebun kosong, jalanan tanah, dan hawa hening. Bahkan motorku yang mogok tadi gak ada. Hilang, seolah nggak pernah ada. Kami panik, tapi aku tetap jaga tim, tetap tenang. Kami jalan kaki ke jalan utama. Butuh hampir 1 jam jalan kaki sebelum nemu warga yang mau bantu teleponin tukang ojek buat jemput kami. Sampai sekarang, aku nggak tahu apa sebenarnya yang kami temui malam itu. Tapi satu hal yang aku yakin, Kampung Gunung Kawi itu bukan tempat sembarangan. Dan sosok penjaga makam tanpa kepala itu mungkin bukan cuma makhluk halus, tapi penjaga dimensi. Tempat itu nggak muncul di peta bukan karena nggak ada, tapi karena dia bukan bagian dari dunia ini sepenuhnya. Dan yang paling bikin aku merinding, waktu aku cek rekaman kamera keesokan harinya, bagian saat sosok itu muncul ngilang. Suara kami tetap ada, tapi gambar cuma noise dan warna merah. Padahal Dimas yakin banget kamera tetap nyala. Tapi semua file dari menit 22 sampai 29 corrupt. Aku yakin, itu bagian yang gak boleh dilihat manusia.